Tidak serta-merta bisa langsung hari ini mengucapkan secara fasih ya. Itu butuh riyadhun nafs, butuh latihan diri, latihan mengucapkan. Nah begitupun tak dan kaf ini huruf tak dan kaf ini kan ada namanya hamas, ya kan? Hamas. Tapi hamasnya itu kecil, jangan malah hamasnya lebih besar daripada isbahnya. Misalkan kaf Allahu Akbar, Allahu Akbar cukup, jangan Allahu Akbar gitu. Samawat cukup, samawat, jangan samawat. Ini kadang-kadang orang belajar, maka di sini kita belajar. Gak usah mencapai takbir jadi imam Allahu Akbar, malah hamasnya yang lebih besar. Begitupun maka pakai samawat, cukup meletakkan ujung lidah di atas gigi samawat, di bawah gigi atas samawat. Gak usah samawat, lebay banget deh lo. Gitu ya. Jadi makhorijul huruf ini tidak serta-merta kita bisa sekarang, butuh latihan. Ingat, kesalahan makhorijul huruf kesalahan besar, merubah arti. Kalau kesalahan idgham tidak merubah arti. Contoh idgham nih, kita baca nih kan kaidahnya idgham di guna. May yasha. Itu may yasha artinya siapa yang Allah kehendaki, may yasha. Tapi dia baca may yasha tapi tidak berubah. Tetap seperti itu. Tidak ditentukan maksudnya. In kuntum, ini kan ikhfa nih. Ini ikhfa. In kuntum, jika kamu berada. Misalkan dari ikhfa akan in kuntum ta'malun, tetap aja tidak berubah. Tapi kaidahnya sama. Tapi kalau makhorijul huruf itu berubah. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu, yang qul katakan Allah satu, yang qul makan Allah itu satu. Karena dari akal fi'il amrnya sama qul. Disinilah pentingnya makhorijul. Maka jangan bosan-bosan melatih makhrajnya. A dan O. Oh, ha. Contoh kalimatnya seperti misalkan apa tuh? Khotamallah. Misalkan nih, baca khotamallahu ala qulubihim. Khotama itu pakai kho, ganti itu pakai ha. Bagi khatamallah. Ikan, misalkan khatama kita saksikan nih perubahan artinya. Kita buka di komus misalkan. Khotama kho ya. Terus sekarang ganti ha. Posisi Ha itu dari aksol halqi. Aksol halqi itu pangkal tenggorokan. Maka yang namanya idhar itu semuanya dikatakan idhar hal, karena semuanya memang dari tenggorokan. Hamzah sama tenggorokan, cuman posisi ada atas, ada yang di bawah, ada yang di bawah banget. Termasuk ha itu bagian ha, kho, hamzah, ain itu tenggorokan semua kan. Tapi kalau ain itu di atas, paling atas. Kalau yang ha itu ke bawah, yang ha itu di atasnya ha, hamzah itu justru paling bawah. Jadi kalau misalkan di Korea, kalau misalkan sedih, gitu kan? Itu irama bayati nada korong namanya. Siapa? Coba perempuan yang juara internasional. Erin Zali. Itu yang perempuan yang kecil itu pencipta lagu loh. Wa yaquluna lilladzina kafar, itu made India.
lagu Bayati itu tidak rangkumannya seperti itu. Maka itu diapresiasi di internasional. Itu variasi dia, ibu anak kecil itu baru SMA kayaknya, dan ditiruin di dunia itu pakai Bayati seperti itu. Indah sekali. Jadi orang Indonesia itu luar biasa. Apalagi yang di NTB itu yang juara internasional 5 kali. 5 kali di Aljazair dia juara, di Qatar juara, di Iran juara, di Abu Dhabi dia juara 5 kali internasional. Adapun Kiai Muammar cuma ikut sekali. Andai kan beliau ikut ya tentu menang lagi. Kiai Muammar setelah menang internasional itu dia nggak pernah ikut lagi. Adapun siapa itu Firdaus. Jadi kita boleh mendengar Kiai Muammar mengeluarkan materi dulu, latih. Muammar bagaimana Kiai Muammar mengucapkan gak ada yang dirojim. Bismillah, lam itu di tinggi lidah, agak ke depan, bukan ke depan. Nah, lebih ke dalam itu roh. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma itu lagunya ini. Jadi perlu tekanan. Biasanya irama Bayati itu langsung aja. Nah itu luar biasa itu ini. Ternyata dari Indonesia ada kreator yang irama Bayati. Sekarang ditiruin bumi sekarang. Oke, jadi makhluk dulu di situ ya. Perlu dilatih, nggak bisa serta-merta sekarang. Apalagi belajar makhluk dulu dari sifat huruf tambah susah. Itbah, istilah, gitu kan. Takfir, harus coba 5 sifat harus ada di mulutmu. Susah jadinya. Nah inilah sering orang belajar makhluk dulu dari sifat huruf menjadi payah. Putus asa sampai banget sih. Udah, ya. Intinya sekarang belibet momen kalau belajar makhluk huruf dari sifat huruf. Maka belajar huruf ya udah keluarkan saja. Maka di sini perlunya talaqi gitu. Saya belajar makhluk huruf tanpa mengurai sifat huruf. Kenapa? Guru saya, Syekh saya memberikan perumpamaan takbir. Sekarang begini, bayi itu yang keluar bayinya dulu apa sifatnya dulu? Kita sepakat bayi itu orang itu yang keluar bayinya dulu. Artinya itu bayi itu makhluknya dulu. Baru setelah itu gede-gede dia punya sifat, punya karakter, gitu kan? Nah itu sifat huruf. Jangan dibalik, mengeluarkan makhluk huruf dari sifat huruf, karena makhluknya dulu baru sifatnya. Jangan sifatnya dulu setelah itu menghasilkan makhluknya. Niscaya mulutmu gak akan karu-karuan bentuknya. Dan itu menyebabkan capek luar biasa. Bisa dipegang ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, lagi dulu. Silakan. Saya ingin mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya Ustaz, karena saya masih membayangkan antara huruf dal kemudian mau dubi sama sirotol ini tadi antara sif sama sok. Ya, baik. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Oh iya itu di tengah Pak, bukan iya di depan, tapi iya jim shin sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Jadi rin itu kan halakan, rin itu sama dengan kha maknanya. Ghairil kalau misalkan ke kha misalkan ghairil maghdubi itu kha. Rin dan kha maknanya sama. Ghairil maghdubi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kembali lagi, linnya itu ke iya, bukan di depan tapi di tengah-tengah. Lin, karena wal wasfu fajibu sinuya. Ini ada kaidah di dalam kitab Jazariyah, makharijul huruf shin dan ya itu sama. Ini artinya wal wasfu fajimu wal wasfu fajimu sanaya. Nih, di tengah-tengah langit-langitan, nih wasfu itu di tengah-tengah langitan. Fajimu itu keluar makharijul huruf jim, terus sya, terus ya. Jadi makharijul huruf jim, shin dan ya itu sama di tengah lidah terhampar. Terus dari atas lidah terhampar itu lurus langit-langitan yang di atas, itulah jim, itulah shin, itulah ya. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim, bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa ya? Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Belajar tajwid, belajar Al-Quran adalah mukammat tajwid, mukammilan min ghairi takallufin wala israfin wala tahfifin. Yang namanya tajwid itu membaca secara sempurna dengan tanpa adanya beban, dan jangan diberat-beratkan, jangan diringan-ringankan. Itu ya, biasa mengalir, jangan ain. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin, enggak usah repot. Nah, saya di pasar perangkat ada imamnya seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasa. Nanti berat, capek. Nah, begitupun makharijul huruf qaf, ini qaf. Tetap qaqimu, jangan itu. Ngerti ya? Ihdinas siratal mustaqim, cukup, jangan ihdinas siratal mustaqim. Ketika kamu nanti mengeluarkan qaf yang seperti itu, baca banyak, capek. Iya. Ihdinas siratal mustaqim, cukup. Ihdinas siratal mustaqim.
Wa qala allati itu lebay. Banyak ya, lu lebay. Baca pop sampai nyedot nafas itu. Jadi kalau misalkan disederhanakan Pak baca Fatihah, ya biasa aja, yang penting mengena makhluk hurufnya. Kan ketika misalkan kita jadi imam, kan ya ringan-ringan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan ihdinas siratal mustaqim. Waduh, ini mah baca-baca pecah tuh nanti lehernya. Biasa aja. Oh, sama dengan kaf, itu saudara sepupu. Kalau misalkan bisa mengucapin kaf, lebih didalamkan dikit, lebih dibulatkan jadi kaf gitu. Gak usah misalkan lagi kan enggak minal muqdi maqiqan qaniqan. Gak usah nyetot maka yang namanya tajwid itu adalah, ini kaidah besarnya nih. At-tajwidu, bacaan tajwid itu adalah mukammilan, bisa mukammilun min ghairi, ini kaidah di jazaliyah, min ghairi takallufin wala tahfif. Ini perlu diperhatikan kalau baca tajwid. Wa tahfifin wala israfin. Jadi bacaan tajwid itu mukammilun, salah ya, bukan begini. Betul, nggak ada hadisnya. Iya seperti itu. Nah, mukammilun min ghairi takallufin wala tahfifin, ini Pak, wala tahfifin wala israfin. Apa sih artinya? Jadi bacaan tajwid itu ya, bacaan tajwid itu mukammilun, sempurnanya min ghairi takallufin, dengan tanpa maksa. Kalau maksa seperti itu, seperti makhrajul huruf itu, ihdinas siratal mustaqim, itu tuh maksa. Seperti rabbil alamin itu maksa. Jadi tajwid tidak begitu, mengalir aja bacaannya, tapi biasa dihasilkan dari latihan, gitu. Dari latihan. Min ghairi takallufin, jangan tanpa maksa, nggak usah maksa bacaan tajwid itu. Terus wala tahfifin, dan juga jangan diringan-ringankan. Wala israfin, jangan dilebay-lebaykan. Itu tajwid. Jadi bacaannya mengalir. Contoh yang israf apa? Ya seperti misalkan berhenti sakta itu. Apa ya? Minta tihal adhar itu kan? Minta tihal adhar itu jadinya sakta. Sakta itu namanya maksa itu. Jadi suara bacaan Al-Quran itu mengalir saja, mengalir tanpa ada putus-putus. Seperti misalnya Alhamdulillah, itu kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan ngalir. Jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, putus-putus kan, itu sakta namanya hukumnya. Terus Ar-Rahmanir Rahim, jangan lebay-lebay. Ar-Rahman, macam-macam lah. Pokoknya intinya mah yang namanya bacaan tajwid itu mengalir alami, natural.
tapi sempurna. Nah, sempurnanya ini dihasilkan dari latihan. Gak bisa sempurna kalau orang itu gak pernah melatih diri. Coba nih, kita analogikan ke nyetir mobil, bahwa nyetir mobil itu yang mengalir sesuai jalan. Sesuai jalan nyetir mobil itu dihasilkan feelingnya dari dia belajar dan biasa. Kalau misalkan orang nyetir mobil lalu dipasrahkan pada orang yang tidak pernah belajar, coba bagaimana akibatnya? Waktunya nggak belok, banyak balik semua mobil. Nah sama, tajwid juga mengalir sempurna dengan ada tanpa ada paksaan, dan juga jangan diringan-ringankan, dan juga jangan dilebay-lebaykan. Apa yang diringan-ringankan? Yang diringan-ringankan itu ya seperti misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Gak kena makhrajnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi jangan berlebihan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lebay. Kadang-kadang imam yang sampai tubuhnya bergoyang-goyang kan? Temukan nggak ketika bapak sholat coba imamnya? Nah, saya temukan banyak itu. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Imamnya gitu. Dan terangkat sampai angkat-angkat kakinya. Kata saya lebih baik dari imam gitu loh. Jadi kembali lagi, lucu kan? Dia kembali lagi. Kaidah tajwid itu mukamminun min ghairi takallufin wala israfin wala taqfifin. Sempurna tanpa adanya paksaan, tanpa diringankan, dan tanpa lebihan, mengalir saja. Bagaimana? Ya udah biasa. Nah biasanya ini adalah tercerminkan dari hasil belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa. Ya bacaannya itu bisa aja. Yang biasanya mensirikan istilah ya Allahu Akbar. Nah itu biasa kan? Bukan Allahu Akbar. Ya kan? Terus biasanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak kan biasa kan? Ini enggak Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah enak kan? Ya udah mengalir aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tertambat alif di sukunya terserah mau pakai atau enggak. Kalau yang pakai Bismillahirrahmanirrahim, yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Pakai yang panjang begini terus hujan. Sholat Jumat di luar, imamnya pakai mat alif sukun yang pakai ukuran 3 alif, alif 6 harkat. Hujan, baca suratnya panjang-panjang lagi. Idza waqa'atil waqi'ah laisa biwaqa'atiha kadhibah, kata makmumnya. Ini udah kiamat nih hujan nih. Bubar nanti. Saya pernah diundang untuk sholat Id, sholat Idul Fitri. Itu di lapangan. Saya lihat ini udah mendung. Beneran Pak. Ketika saya sholat hujan. Ya udah tadinya mau pakai yang 2 alif setengah, pakai hanya saya pakai yang 1 alif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah begitu saja tuh. Oh selama-lama baca surat itu kan Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah rukunnya Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah bisa. Itu kan tergantung madhabnya kan. Mau pakai subhanallah
Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, apa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, apa subhanallah subhanallah Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu tergantung madhabnya. Karena apa? Madhab Ja'fari setiap tindakan pasti ada salawatnya. Madhab Ja'fari saya gambarkan, Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajilhu jalil. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu apa? Salatnya madhab Ja'fari. Yang orang katakan itu katanya Syiah, yang orang katakan itu sesat. Padahal baca sholawat disuruh oleh Allah. Inna Allaha wa malaikatahu. Sesat dari mana coba? Ya karena dia tidak, ya karena tidak sama dengan madhab Syafi'i. Ya ente aja belajarnya Syafi'i doang, kan gitu. Itu kan. Lalu di NU madhab Syafi'i, Allahu akbar. Alhamdulillah, Rasulullah kami dulu apa kehanya katakan madhab Maliki tidak, madhab Maliki Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin. Madhab Maliki gak baca doa iftitah, gak baca bismillah, langsung Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin. Itu. Jadi di sini juga jangan salah menyalahkan. Ini aja nggak tahu. Itu yang dewasa lah, yang dewasa. Terus yang madhab Maliki, madhab Hanafi. Setelah ini madhab Ja'fari ini, setelah sholat kan, setelah baca Fatihah, baca Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar Allahumma hdina fiman hadait. Madhab Ja'fari itu, madhab Ja'fari itu Bapak Ibu setiap sholat kunut, sholat zuhur kunut, sholat asar kunut, sholat maghrib kunut, sholat isya kunut. Apa salah kunut coba? Lu aja yang gak mau baca referensi mereka. Seketika sholat Tuhan kunut langsung lu sesatkan. Wah ini sholatnya Syiah sesat, kenapa? Itu kunut. Nah, salah ente yang gak dewasa. Begitupun tuh saya menyaksikan di YouTube, adat selaknat-laknatnya katanya. Adat yang paling dilaknat oleh Allah adalah adat yang amat Ja'fari. Kenapa? Ketika dia wa asyhadu anna aliyan rasul atau wa asyhadu anna aliyan, apa itu? Selesai adat kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna wa asyhadu anna wa aliyan waliyullah. Kata saya apa yang salah coba? Memang Sayyidina Ali itu mempunyai kedudukan yang luar biasa, hadis-hadisnya banyak. Mereka punya argumentasi, hargai argumentasi mereka. Ketika saya menerangkan seperti ini, saya pernah dalam majelis taklim yang ikut ada 2 profesor. Di Ramlesi, saya pengajar di situ, ada 2 profesor. Setelah itu saya buka tanya jawab. Saya menerangkan sekedar madhab, kekayaan hayatin madhab. Langsung Ustaz Profesor, Ustaz Alfan, menurut pandangan saya, Ustaz Alfan terkontaminasi dengan Syiah. Kata saya justru menjelaskan gitu loh, supaya ente tahu bahwa sholat yang kita kerjakan itu tidak mesti sama, tapi Tuhannya sama, gitu kan? Rokaatnya juga sama. Orang Syiah nggak menambahi rokaat yang menjadi 5, subuh nggak menjadi 3, tetap ini yang syar'i, gitu. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Sama, orang Syiah juga sama. Tuhannya juga sama Allah, Nabi-Nya juga sama Rasulullah, kitabnya juga sama Al-Quran. Ada pun perbedaan seperti ini, gak usah sombong, beretika mulutmu, jangan kamu sesat-sesatkan. Baca dulu hadis-hadis mereka, pelajari hadis-hadis Al-Quran ini. Kan mereka punya hadis di kita, hadisnya adalah Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Al-Nisai. Mereka punya hadis juga banyak, hargai. Itulah maksud saya begitu. Ini setelah saya menerapkan seperti ini, katanya Ustaz Alfan terkontaminasi dengan Syiah. Lah, justru saya baca dari beraneka macam madhab. Madhab itu cuma tidak 4. Madhab itu yang terkenal aja ada 7. Namanya madhab Ibadi, madhab Zaidi, madhab Ja'fari, madhab Hanafi,
Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ada yang 13 mazhab, ada 17 mazhab. Lalu ketika saya baca itu kamu larang. Coba. Dan saya menggambarkan bahwa keleluasaan dalam bermadhab. Yang kedua, madhab itu jurusan hanya yang masalah sholat.